Hari ini pakcong 50%, Iya. terus Gamma Umami 25%, Red Nepir atau apa 25%. Nah itu komposisi itu kan nanamnya agak repot ya Mas. Benar. Jadi terlalu rumit lah, dan kita kenyataannya di sini juga baik-baik aja. Karena saya di sini patokannya konsentrat saya pakai yang buatan sendiri. Dalam arti nggak mungkin saya buat yang standar pabrik lah saya ngomong. Jadi saya kuncinya sebenarnya apa sih dari rumput itu? Kan kalau menurut saya pribadi serat ya Mas. Iya, serat. Fungsinya serat. Karbohidrat kita juga ada di konsentrat. Benar. Tambahan protein, ngomong rumput ABC, daun ABC ada proteinnya. Kita udah ada di konsentratnya. Jadi kita ya mungkin agak beda lah dari yang lain. Tapi mungkin kalau yang lain 3 jenis macam ini ya menurut saya lebih bagus lah. Cuma kalau di sini diterapin nggak efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Jadi jangan bosen-bosen ya. Pasti saya sebutkan namanya dan dari tim mana. Jadi saya Wahyu dari tim Adi Ternak. Teman-teman, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi ya. Ngobrol-ngobrol santai yang temanya pada video kali ini adalah tentang pakan. Tentang pakan. Karena ya bolak-balik teman-teman pasti senang juga bahas tentang pakan. Ada yang pakannya sistem fermentasi lah, ada yang pakannya sistem pakan komplit lah, ada yang sistemnya silase lah, apapun itu. Nah, kali ini kita lagi tetap di kandangnya Bineka Farm. Jadi di sini kita bincang-bincangnya seputar pakan yang ada di Bineka Farm. Nah, makanya ada di Bineka Farm itu seperti apa, lika-likunya sebelumnya, dan sekarang lebih sreg atau lebih seneng pakai yang model seperti apa. Nah, di samping saya ini ada Pak Mario. Langsung saja mungkin saya tanya-tanya, Pak. Iya. Ya, kalau di sini kita pakan konsentrat dan hijauan. Hijauannya kita pakcong pakainya di sini mayoritas. Kita selalu pakai hijauan dan konsentrat di sini, Mas. Oh, dua macam aja. Iya, dua macam aja. Kalau untuk rumput juga cuma satu jenis. Rumput satu jenis, pakcong aja. Pakcong saja. Oh iya. Kenapa kok dua aja, Pak? Iya, yang pertama kalau di sini kita semua udah pernah coba. Kita dari silase, fermentasi, dan yang ini kita ngomong konvensional ya Mas, hijauan dan tambahan konsentrat di pagi hari kita. Jadi kita makan pola makan di sini jam 7 konsentrat, jam 7 pagi, jam 8 pagi kita rumput, pakcong, jam 3 sore kita pakcong lagi. Gitu. Kita nggak pakai silase soalnya yang pertama ya ini untuk di kandang sini ya mungkin belum tentu diterapin di kandang lain sama. Karena di sini jumlahnya itu sekitar 1000 ekor saat ini. Itu kalau kita harus buat silase itu terlalu repot, biayanya besar. Kita anggap di sini per hari itu 1,5 ton, 1 sampai setengah ton per hari untuk rumputnya aja. Nah, kita kalau buat silase harus nunggu masukin tong 21 hari kalau sesuai teori. Padahal 1 tong itu 120 liter cuma bisa muat 60 kilo. Berarti saya butuh sekitar 25 tong per hari, satu harinya. Kalau nyimpennya 21 hari. Jadi berarti saya butuh 500 tong. Wah. Nah, itu tong kan juga biaya. Kita harus nyiapin gudang juga. Kemudian kenapa kita kok harus pakai silase misalnya? Kita rumput habis ngarit didiemin 1 hari dimakan kan lebih efektif daripada kita nyoper masukin tong injak-injak, karena kita di sini semua pakai tenaga nggih, karyawan. Jadi kosnya malah jadi membengkak. Terus kenapa kok saya nggak nyiapin pakannya silase? Balik lagi. Kita di sini lebih milih memakai yang praktis. Contohnya kangkung kering. Memang secara kos kita harganya 3.000 ke atas kalau di daerah Jawa Tengah ini per kilonya. Tapi kok pakainya kangkung kering. Kita kangkung kering itu kalau kondisi mendesak aja.
misalnya karena di sini kebanyakan dari karyawan itu orang desa sini, masyarakat sekitar, kalau ada hajatan udah pasti kita agak kelimpungan. Mau nggak mau kita pakainya kangkung kering. Itu pun cuma 1 hari paling. Jadi daripada kita nyiapin tempat, nyiapin tong, kita lebih efektif pakainya kangkung kering. Seperti itu. Terus kenapa sih kalau nggak pakai fermentasi atau complete feed lah kita sebut? Sama, kita ngomong cost-nya jadi gede. Cost gede itu kita rumput tetap harus nyiapin. Kita harus nambah bahan-bahan yang lain. Konsentrat misalnya. Terus waktunya, kembali lagi tongnya. Kita memang ada misalnya, kita sini ada sih kantong fermentasi 500 kilo. Tapi setelah dengan populasi segini kita nggak mungkin bisa seperti itu. Jadi kita lebih prefer ke yang tradisional. Kalau untuk apa namanya yang sering digaung-gaungkan pakan hijauan 3 variasi 4 variasi itu gimana menurut jenengan? Ya mungkin beda-beda ya. Ya kalau saya ngomong sih semakin banyak jenis semakin bagus. Dan memang terbukti istilahnya kalau logika memang biar nggak bosen gitu. Cuma kalau kita ngomong efektivitas itu sangat susah. Bibit kita nyiapinnya harus macam-macam, ya kan. Kemudian nanamnya kita juga istilahnya harus sangat banyak dalam arti hari ini Pak Cong 50%, terus Gamma Umami 25%, Red Nepir atau apa 25%. Nah itu komposisi itu kan nanamnya agak repot ya Mas. Benar. Jadi terlalu rumit lah, dan kita kenyataannya di sini juga baik-baik aja. Karena saya di sini patokannya konsentrat saya pakai yang buatan sendiri. Dalam arti nggak mungkin saya buat yang standar pabrik lah saya ngomong. Jadi saya kuncinya sebenarnya apa sih dari rumput itu? Kan kalau menurut saya pribadi serat ya Mas. Iya, serat. Fungsinya serat. Karbohidrat kita juga ada di konsentratnya. Tambahan protein, ngomong rumput ABC, daun ABC ada proteinnya. Kita udah ada di konsentratnya. Jadi kita ya mungkin agak beda lah dari yang lain. Tapi mungkin kalau yang lain 3 jenis macam ini ya menurut saya lebih bagus lah. Cuma kalau di sini diterapin nggak efektif. Sama halnya kayak tadi silase, mungkin kalau yang pelihara cuma 10-20 ekor biar nggak repot sekali ngarit masukin silase mungkin masih inilah masuk kalau menurut saya dikerjakan sendiri ya. Tapi kalau untuk di tempat kami ini sangat tidak efektif. Gitu. Jadi intinya itu semakin besar populasi, maka sebisa sesimpel mungkin lah. Iya. Nggak usah yang repot-repot bikin fermentasi lah, varian berbagai macam lah kayak gitu. Iya, karena ya itu kalau kita mau buat itu otomatis pegawainya kesedot. Dalam arti kita 1,5 ton kita buat manual, 2 orang 1 hari udah habis. Kita kosnya udah anggaplah harian 100 sudah 200.000. Belum kita biaya tong, belum resikonya ada juga kan gitu. Kalau gagal, karena silase itu kalau sampai gagal itu bahaya untuk cempe, karena saya mayoritas breeding di sini. Jadi cempe itu kalau kena silase yang busuk, kadang teman-teman di kandang sini ini, wah sayang Pak kalau dibuang, eman-eman kalau orang Jawa. Akhirnya dipaksa dikasihkan makan dengan cara dijemur lah, tambah konsentrat lah biar mau makan, tapi akhirnya ya hasil akhirnya juga kurang bagus. Makanya kita lebih baik ya udahlah kita alami aja seperti itu. Berarti di sini itu rumput tanam sendiri? Rumput kita sebagian besar tanam sendiri, tapi kita masih beli juga. Oh, hitungannya itu berarti meskipun tanam sendiri, nyampe sini dihitung kos ini aja, kos yang ngarit aja. Kalau kita ngitungnya sebenarnya semua. Dalam arti kalau saya jabarkan ini agak panjang nih. Jadi saya gitu, total sewa lahan ditambah tenaga. Kebetulan di tempat saya ini ada 2 orang yang khusus untuk di lapangan di Tegalan kalau orang sini. Ini untuk mupuk, untuk nanem itu khusus. Jadi saya bisa ngitung. Ngitung itu dalam arti tanpa orang ngarit ya. Biaya sewa tambah pupuk ditambah
orang yang ngurus lahan itu kita rata-rata 5 tahun kontraknya. Jadi kita bagi 5 tahun dijadiin ke hari. Nanti ketemu per harinya berapa, seperti itu, berapa rupiah. Tapi saya lebih simpelnya karena lebih mahal kalau kita beli. Kita ngitungnya tetap di 500 perak per kilo. Oh, budgetnya lah. Budgetnya. Meskipun itu saya secara hitung-hitungan sekitar 238 kalau nggak salah itu. Kalau kita sewa nanam sendiri per kilonya ketemunya 238. Jadi kita semua sebenarnya sini semua ada hitungannya. Ada hitungannya. Cuma saya selalu ngitung yang terjelek lah. Anggap kita semua beli ya, gitu. Karena kita ini perluasan kandang yang ke depan kita udah nggak nanam lagi. Kita semua full beli. Full beli malah. Full beli. Lebih enak full beli berarti. Ya, karena di sini kita kerjasama sama masyarakat. Ya sama-sama untung lah, sama-sama membantu. Kedua, saya nggak perlu nambah tenaga ngarit, nggak perlu tambah tenaga untuk ngurus lahan. Bener. Jadi uangnya, kosnya itu bisa untuk beli rumput istilahnya. Jadi kita lebih efektif, anak kandang pun lebih fokus di kandang. Bener. Gitu. Jadi kalau di lapangan kan kadang terus terang kita nggak bisa ngecek. Iya. Nggak bisa ngecek bener nggak yang dibawa itu banyak sedikit, itu yang supaya kita lebih efektif dan nggak berpikiran jelek, lebih aman kita beli kalau sekarang. Bener, tinggal timbang aja di kandang gitu kan. Tinggal timbang di kandang. Lo anggap aja tabungan dibayar 14 hari kemudian. Atau 1 minggu kemudian. Betul. Jadi lebih efektif sih. Jadi anak kandang lebih fokus lah. Lebih fokus tuh untuk ngecekin, untuk ya itu tadi SOP kalau ada kedatangan. Kadang kita sekarang ada pengiriman juga sering, terutama potong kuku yang kadang sering lupa kan, itu juga lebih intens lah. Kalau kita semua tangani sendiri agak susah, sangat agak susah. Termasuk di sini kan konsentrat itu kan bikin sendiri. Sebenarnya kapan sih kita harus bikin konsentrat sendiri? Karena mungkin kalau di sini kan ya populasinya banyak Pak. Mungkin kalau untuk teman-teman kapasitasnya mungkin masih 20 ekor lah, 100 ekor. Sebenarnya menarik gak sih kalau bikin konsentrat sendiri? Atau beli aja gitu? Ya kalau saya sih dulu semua beli ya, karena saya awalnya dari pemula, belum tahu apa-apa, kita semua dulu beli lah. Beli yang ada di pasar yang pertama. Nanti kan juga teman-teman tahu merek A, B, C, D, E yang bagus yang mana kan gitu. Kemudian kita populasi waktu itu 200-an. Kita mulai beli bahan, karena memang kita cita-citanya memang untuk mengembangkan peternakan ini skalanya besar. Jadi kita memang belajar untuk membuat konsentrat sendiri. Tujuannya nanti kalau kita besar, banyak, kita bisa beli bahan yang partai besar. Makanya saya putusin untuk beli bahan, kita nyampur. Ya berkali-kali kita ganti-ganti formula lah. Akhirnya sampai ketemu yang tepat. Nah kalau untuk teman-teman kapan sih harus beli bahan, harus beli konsentrat jadi di pasaran atau buat sendiri? Ya menurut saya tergantung tujuannya dulu. Tujuannya ini yang pertama mau coba-coba atau mau ke belakangnya banyak. Kalau memang banyak ya saya sarankan mulai beli bahan lah. Tapi kalau memang terbatas di modal, terbatas di ini ya kita fair-fairan beli aja. Kalau bisa kan, kalau saya terus terang lebih senang beli ke farm ya. Jadi misalnya di area Jogja di mana kita lihat dombanya di farm itu bagus-bagus enggak, jelek-jelek enggak. Jadi kita lebih enak lah. Oh ternyata konsentrat yang dipakai sana boleh dibeli enggak. Itu kan kita lebih pasti lah, lebih pasti dari arti tinggal jiplak intinya, tinggal boleh dibeli apa enggak kan intinya gitu. Jadi kita pasti kalau kita beli di pasaran itu banyak sekali mereknya, dari harga yang murah banget, mahal juga ada. Tapi kita kualitasnya buktinya di mana kita juga nggak susah ya Mas. Bukan saya mendeskripsikan yang pabrikan seperti ini itu enggak ya. Cuma kalau saya pribadi lebih senang yang bisa lihat hasilnya. Jadi kayak bahan sentrat saya belajar juga dari teman-teman peternak, saya modifikasi sendiri sesuai kebutuhan. Jadi lebih inilah. Cuma kalau peliharanya di bawah 20 ekor misalnya, kalau sampai buat sendiri ya istilahnya beli bahan lah. Jangan sampai buat sendiri skala besar nanti malah mubazir.
Mubasir itu kan bahan pakan ini nggak bisa lama. Bener. Jadi musuhnya tikus, Iya. mungkin kalau kayak kutu kan gitu. Jadi ya tinggal mindsetnya kita sih mas. Mau belajar, kalau belajar ya harus buat sendiri. Kalau mau jiplak ya saran saya datang ke farm terdekat di sana. Yang kita lihat, oh dombanya bagus, peliharaannya bagus. Menurut saya lebih baik begitu. Iya, kalau mau pakai pabrikan ya tanya yang udah lama, trial errornya ada, karena nggak semuanya bagus dan sesuai peruntukannya lah tempatnya. Benar. Ya. Kalau di sini itu kan tadi konsentratnya itu kan ada empat macam. Nah mungkin kalau beli di luar kan nggak mungkin ada 4 macam. Ya nggak? Iya betul. Artinya kan ya itu tadi konsentrat itu kan punya peruntukan masing-masing. Yeah. Punya peruntukan masing-masing. Kapan harus pakai konsentrat yang spek seperti ini, kapan harus pakai yang spek seperti ini kayak gitu. Sebenarnya kendala dari teman-teman itu kan kalau yang tak lihat itu yang pertama itu beli konsentrat yang palatabilitasnya bagus. Iya, kebanyakan. Terus, yang kedua kualitasnya seperti apa. Nah, yang ketiga ini spesifikasinya. Karena spesifikasi ini kan kayak misalkan untuk cempe aja. Di sini cempenya dikasih konsentrat enggak, Pak? Dikasih. Kita di atas 1 bulan kita kasih konsentrat. Oh, proteinnya berapa? Kita protein yang paling tinggi, Mas. Kalau kita labkan itu 21 hasilnya. 21 proteinnya. 21. Karena kita beranggapan untuk pertumbuhan itu pengaruhnya di startnya. Benar. Dalam arti dengan protein tinggi itu pertumbuhannya lebih tinggi. Dan kita ada ini kan premix, vitamin seperti itu di konsentrat. Karena untuk anggapan kami di sini, kalau kita start lebih awal kayak bayi lah. Iya. Ada bahasa stunting. Kalau kita dari bayi kurang pakan, kurang gizi, otomatis kita nggak bisa maksimal. Benar. Jadi saya lebih memprioritaskan itu dari startnya udah bagus dulu. Makanya kalau cempe itu malah pakannya yang paling mahal kalau di sini. Daripada yang breeding. Konsentrat breeding itu paling murah di sini. Istilahnya konsentrat yang penting hidup. Yang penting untuk maintenance induknya Iya, lah. maintenance induknya yang penting hidup. Nggak kurus, ya nggak bisa gemuk intinya gitu. Yang penting hidupnya sehat intinya gitu. Jadi kalau manusia ya makanan bergizi gitu aja. Tapi nggak bikin gemuk, nggak bikin montok gitu enggak. Gitu. Kalau untuk cempe ngejar di ADG-nya. Jadi kalau kita di ADG. Sama persiapan sapi ya. Iya, sama persiapan sapi. Istilahnya setelah kita sapi udah langsung siap genjot. Jadi kita di sini pakannya dari umur masuk ke 2 bulan ya, kita udah pakai yang paling mahal. Setelah sapi nanti kita bedain lagi nih. Mana yang mau masuk kelas potong, mana yang mau kelas breeding. Oh, seleksi lagi karena kita pendataannya di bobot lahir sama bobot sapi. Mana yang layak buat breeding, mana yang buat ini apa namanya potong. Karena kita juga melayani domba potong istilahnya gitu. Jadi beda-beda sih mas. Benar. Jadi targetnya sebenarnya kalau untuk domba itu kan ya kalau untuk buat ibadah kan usia 6 bulan udah cocok pas ya. Iya pas. Sunnahnya di situ ya. Jadi kalau kita bisa nyetak domba dengan pertumbuhannya maksimal, di usia 6 bulan udah bisa dipotong tanpa digemukkan lagi, malah bagus kan? Iya, karena waktunya lebih singkat, efektifnya juga lebih singkat. Iya betul. Jadi kalau di tempat saya ini terus terang karena saya pengobatan nggak tahu yang tadi, jadi saya tetap pakan itu bagi saya nomor 1. Yang penting jangan sampai stunting. Jangan sampai stunting, jangan sampai induknya nanti nggak bisa keluar susu atau anaknya kecil. Itu yang sangat berpengaruh kalau kita pakannya bagus. Kalau asal hidup pun nggak usah pakai konsentrat pun bisa sebenarnya. Tapi ya asal hidup, kita ngomong body credit score-nya juga jelek istilahnya. Ya plus minus sih mas, kalau kita mau dikawinkan gitu kita malah agak kita kuruskan. Tujuannya dia bunting, nanti kita kejar lagi di bulan masuk bulan ke-4 hamil dan ke-5. Karena ya ini masih nggak tahu mitos atau apa. Kalau terlalu gemuk juga agak susah kan. Nggak susah hamil, kita juga ada beberapa yang gemuk-gemuk itu memang agak susah hamil. Tapi kalau secara ilmiah saya nggak tahu lah. Cuma kita di sini lebih baik
konsentratnya saya ganti. Jadi kalau di sini sampai umur 8 bulan, kita di sini patokannya kalau mau ngawinin 8 bulan. 8 bulan. Anak di sini. Umurnya, tapi ada patokan bobot. Bobot. Kalau bobotnya kurang dari yang akan dimasukkan koloni, mau nggak mau mundur. Bisa 9 sampai 10 bulan. Seperti itu. Jadi setelah masuk ke kandang koloni kawin, itu konsentratnya jadi konsentrat yang murah. Konsentrat breeding lah istilahnya. Yang penting dia hidup. Nah, nanti setelah hamil kita ada kan jantannya tiap masuk koloni kita ada tanggal. Itu kita masuk bulan keempat kita ganti pakan. Pakai konsentrat yang babon anak gitu. Karena kalau kita pakai konsentrat yang di sini kita ngomong penggembukan, itu harganya mahal. Tinggal hitung-hitungan kosnya itu masih masuk atau enggak. Kalau kita ngomong pasti lebih bagus. Karena bahannya kan tanpa serat. Tanpa ada sumpelan lah intinya. Tapi kosnya masuk enggak. Lah kita selisih 200-300 perak kalau jumlahnya sekian ini juga pengaruhnya banyak per bulan. Makanya kita beda-bedain lah. Gitu. Kalau itu diterapin di peternakan dengan populasi yang masih kecil 20 ekor itu bisa nggak Pak? Ya kalau saya ngomong mungkin bisa ya. Tapi saya kan emang terus terang belum nggak terjun langsung lah. Mungkin teman-teman yang lebih baik kan trial dan error, mencoba sendiri lah. Belum tentu yang di sini ini baik, belum tentu yang di sana baik. Kalau bisa mencoba, mungkin kalau wah nanti konsentratnya harus beli sekian karung beda jenis. Ya kalau saran saya sih mungkin porsinya aja ditambahi pas kehamilan keempat. Nanti waktu anakan juga karena kita butuh susu induknya ditambahi lagi. Tapi dengan asumsi konsentrat yang udah teruji coba dengan baik ya, karena kalau kita bahasanya cuma beli sentrat protein 16, protein 18, bagi saya itu cuma tulisan soalnya. Benar. Jadi ya ini saran dari saya sih lihat harganya dulu lah, bukan oh mahal pasti bagus, enggak juga. Tapi kalau murah bagus itu enggak ada intinya gitu, enggak mungkin. Jadi kalau ada yang ngomong low cost, kalau nggak buat sendiri loh ya, beli pabrikan itu bagi saya mustahil. Jadi kalau kita saring lah, jangan sampai kita beli yang 2.000 1 kilo misalnya, atau 2.500 1 kilo, kan banyak juga itu. Kita belum tentu tahu isinya, karena namanya orang bisnis kan nyari untung. Benar. Apalagi kita belinya di toko, agennya pasti dapat untung, kan gitu. Distributor dapat untung, salesnya dapat untung, pabriknya juga dapat untung. Lah kira-kira HPP-nya berapa bahannya itu? Rp1.000 kan gitu. Dapatnya apa? Ya kita fair-fairan aja. Jadi saya kan berusaha inilah terbuka, nggak mau ya intinya nggak jelekin, tapi kita terbuka aja. Jangan sampai HPP dari pabrik 1.000 karena lewat sales, distributor, transportasi, agennya ke toko pengecer, harganya cuma 2.000 misalnya. Bagi saya itu udah tinggal aja. Istilahnya kan gitu. Berarti itu isinya apa? Ini ada pertanyaan lagi sih. Soal konsentrat multiguna. Jadi kan ya kita kembali lagi di pasaran itu kan banyak konsentrat yang di toko-toko lah. Yang murah-murah itu kan banyak. Nah, itu kan mungkin spek SNI lah, secara tulisan SNI, tapi secara isi seperti apa kan nggak tahu ya. Nah sebenarnya kan ada juga konsentrat multiguna dengan protein 18 lah, dengan protein 20 lah, itu kira-kira udah bisa ngover nggak Pak? Iya kalau menurut kan saya yang tadi kan ada 3 macam. Kalau pakai yang itu aja gimana? Kalau menurut saya semuanya dicoba ya Mas. Jadi kalau saya belum mencoba ya saya bingung, dalam arti pemberiannya berapa on. Itu kan kita di sini nggak ada basicnya. Kita semua trial dan error. Jadi kalau itu ya udah ada yang nyoba enggak. Kalau yang udah nyoba bagus, kenapa enggak kan gitu. Selama harganya masih masuk. Karena kan kita bisnis ini kan nyari uang lah dari beternak ini. Kalau bagus harganya masuk, kenapa enggak? Kan banyak yang buat sentrat sendiri, banyak yang ini. Itu kan juga nggak semuanya jelek.
bagus enggaknya itu ya dari peternaknya. Kalau ada orang ngomong, lah saya pakai konsentrat 2000 ternyata bagus sih, ya mungkin kan malah lebih untungnya lebih banyak gitu. Jadi kalau saya menjudge ini bagus jelek ya nggak tahu kalau belum dicoba. Benar. Cuma kalau saya pribadi, pikiran saya pribadi itu tadi, kalau terlalu murah udah cut kalau saya. Karena prinsip saya kalau murah berarti pakainya banyak. Kita ngomong konsentrat harga 2000 atau 3000 misalnya. 2000 kita pakai satu harinya 6 on. 6 on itu berarti 1200. Sedangkan kita kalau pakai konsentrat 3000 yang tahu kualitasnya makanya cuma 3 on, itu cuma 900 loh Mas. Jadi 300 lebih mahal yang 2000. Benar. Jadi kita jangan berpatokan konsentrat 5000, 6000, 10000 itu pasti lebih mahal daripada yang 2000, 3000. Tergantung kita porsinya berapa. Nanti paling ketahuan kita di pengembukan Mas. Benar. Kalau di breeding mah asal hidup lah, kita nggak pernah nimbang, nggak pernah apa, kita agak susah. Tapi kalau di pengembukan nanti bakal kelihatan kok mana konsentrat yang bagus makanya sedikit, kalau jelek harusnya banyak, yaitu trial dan error. Karena belum tentu harga 3000, 4000 itu lebih murah daripada konsentrat yang harganya 5000. Tergantung kita makainya, tergantung nanti hasilnya. Kan kita bandinginnya ke hasil nanti sama kos. Iya. Itu kalau ngomongin soal produksi lah ya. Iya. Soal ngomongin produksi, nanti soal ngomongin pemasaran ya beda lagi. Beda lagi. Ke pasar, jual ke jagal, jual versi seneng-seneng. Iya, beda-beda. Pasti beda-beda. Dalam arti ya ini kita ini kan jangan tertipu sama rupiah. Rupiah murah itu belum tentu istilahnya jadi murah. Karena murah itu bagi saya kalau di versi ternak ini ya, atau saya ngomong inilah secara keuangan. Kalau kita bayar lebih mahal, misalnya kita kos 1 bulan 150.000, tapi kita bisa menghasilkan 200.000. Sedangkan yang kosnya 100.000 cuma hasilnya 100.000. Kenapa nggak kita pakai yang mahal ini ya gitu. Benar. Istilahnya kalau penggembukan pakai konsentrat biasa 3.000 misalnya, itu naiknya 3 kilo. Tapi kalau kita pakainya yang bagus, itu bisa 5 kilo. Meskipun kosnya per bulan kita lebih besar, tapi hasilnya kita juga lebih besar loh Mas. Benar. Jadi itu kan yang parameter yang perlu ya. Jangan cuma low cost ternak intinya, yang banyak di Facebook, YouTube low cost. Kalau bisa pakannya 0, minta tetangganya atau gimana kan gitu. Jadi kita harus itu tadi makan rumput tok sama sentrat bedanya apa. Kalau bisa kan teman-teman juga buktiin sendirilah di kandangnya lah. Jangan cuma ini katanya dari Pak Mario di Bineka Farm seperti ini, janganlah. Kita berpikir kritis, coba di kandang. Benar. Bedanya apa? Ternyata yang diomongin di Bineka Farm nggak benar. Ya silakan pakai rumput kan gitu. Karena yang punya ternak mau mati, mau hidup, mau dijual mau enggak, yang punya peternak masing-masing. Benar. Saya pribadi semua pun nggak bisa ngatur intinya gitu. Iya. Ya ini obrolannya. Sudah berapa menit ya Mas? 30. Oke. Ya mungkin itu dulu lah obrolan kita soal pakan. Iya. Terutama pakan yang ada di Bineka Farm dan ya soal obrolan tentang dunia pakan di ternak ruminansial. Nah, semoga itu bermanfaat dan menambah wawasan, dan buat teman-teman semua silakan dicoba dengan sistem seperti ini, sistem seperti itu, mana yang kira-kira menguntungkan. Bahkan mungkin kalau teman-teman sudah punya mentor, silakan ditanyakan ke mentornya masing-masing. Kira-kira condongnya lebih cocok kemana? Dan kembalikan ke pribadi masing-masing, lebih enak yang seperti apa? Kalau mungkin teman-teman yang nggak sempat ngarik, ya mungkin beli bisa. Kalau nggak sempat ngarik. Tapi ya sebisa mungkin soal pakan benar-benar diperhitungkan karena kosnya tinggi ya. Tertinggi di pakan, betul. Paling tinggi di pakan. Kalau kita bisa penghematan dengan tetap performa ternak kita bagus, ya malah bagus. Itu soal di on farmnya. Kalau soal di off farmnya, ya itu tergantung dari teman-teman semua. Semakin bisa jual lebih mahal, ya kenapa tidak? Yang penting kan berkelanjutan. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.